Dongeng Bahasa Indonesia. Cincin Ajaib. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang perkasa bernama Salomo. Raja Salomo memiliki penasihat terpercaya bernama Benaya. Benaya bukan hanya ajudan yang setia dan bijaksana bagi raja, tetapi sahabat yang terkasih, dan seluruh kerajaan berbicara tentang persahabatan mereka. Suatu hari raja bersama para pengawalnya berada di hutan untuk bertamasya. Lihat, aku membawa pelana khusus untuk raja kita. Aku mendapatkannya secara khusus dan dibawa jauh-jauh dari Rusia. Untuk raja, mengapa dari Rusia? Aku akan melakukan perjalanan ke matahari dan bulan. Benaya, tidak ada yang bisa melakukan perjalanan ke matahari dan bulan. Tapi jika Raja Salomo memintaku untuk melakukannya, akan kulakukan. Kau hanya menyombongkan diri. Menyombong? Pernahkah kau melihat bahwa aku belum pernah gagal misi yang telah raja berikan kepadaku? Aku tidak pernah mengecewakan Yang Mulia. Dan itu karena persahabatanku, kesetiaanku kepadanya. Aku akan dengan senang hati menyerahkan hidupku untuknya. Raja yang mendengar pembicaraan ini tidak menyukainya. Aku tidak pernah mengira Benaya akan memiliki ego sombong semacam itu atas namaku. Aku harus meluruskannya. Seseorang seharusnya tidak menguji teman-teman yang telah membuktikan cinta dan kesetiaan mereka yang pasti dimiliki Benaya. Tetapi Raja Salomo telah salah mengira kesetiaan, persahabatan, dan semangat pengorbanan Benaya karena kesombongannya. Jadi dia memanggil Benaya menghadapnya. Benaya, aku ingin tahu apakah kau bisa melakukan sesuatu untukku. Katakan saja keinginanmu. Aku akan melakukan apapun untuk memenuhinya, Yang Mulia. Aku pernah mendengar cincin ini yang bisa membuat pria bahagia sedih dan pria sedih menjadi bahagia. Itu akan membuat orang kaya mengerutkan dahi dan orang miskin tersenyum. Aku ingin memilikinya, tapi aku tidak tahu di mana itu. Bisakah kau menemukannya untukku? Yang Mulia tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Aku akan pergi ke ujung dunia untuk menemukannya jika aku harus. Tidak ke matahari dan bulan, Itu juga Yang Mulia. Bolehkah aku pergi? Iya, semoga berhasil. Dengan segera kau akan kembali dengan tangan kosong karena cincin seperti itu tidak ada, dan itu akan menjadi akhir dari kesombonganmu. Benaya bertanya kepada setiap tukang perhiasan di kerajaan tentang cincin aneh, tapi tidak ada satupun yang pernah mendengarnya. Beberapa bahkan menertawakannya dan mengira kalau dia bodoh. Ketika dia tidak menemukan cincin yang tidak ada, dia pergi ke kerajaan lain dan juga negara lain. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun berlalu, Raja Salomo merasa malu akan dirinya sendiri. Pergilah keliling dunia dan temukan Benayaku. Bawa teman setiaku kembali padaku. Katakan padanya aku mengirimnya untuk misi bodoh dan tidak ada cincin seperti itu. Aku seharusnya tidak pernah menguji kesetiaannya. Kuharap dia memaafkanku. Pasukan raja berangkat ke berbagai arah untuk mencari Benaya. Tetapi bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan mengenalnya. Karena Benaya menjadi lemah dan lelah karena tidak mampu memenuhi keinginan temannya. Suatu hari ketika dia sedang beristirahat di bawah pohon, seorang anak laki-laki datang ke sana mencari sesuatu. Benaya duduk menonton. Tiba-tiba seorang gadis keluar dari rumah dan memanggil anak itu. Apa yang sedang kau lakukan? Sedang mencari jepit rambutmu. Tapi itu jatuh di dalam rumah. Kau mencari di tempat yang salah. Kau mencari di tempat yang salah. Kalimat itu menyentak Benaya. Kau mencari di tempat yang salah. Itu dia. Aku mencari di tempat yang salah. Cincin yang bisa membuat pria bahagia menjadi sedih, dan pria sedih menjadi bahagia. Cincin yang bisa membuat orang kaya mengerutkan dahi, dan orang miskin tersenyum. Bukan cincin tentang emas dan perhiasan, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah sebuah cincin tentang kebijaksanaan. Tidak ada perhiasan yang seperti itu. Hanya para guru yang bijaksana, filsuf, master, dan peramal yang tahu rahasianya.
Jadi sekarang Benaya mencari guru, orang hebat dan peramal untuk bertanya apakah mereka tahu cincin seperti itu. Beberapa tersenyum padanya, beberapa memberinya nasihat panjang tentang kehidupan, tapi nampaknya tidak ada yang tahu tentang cincin itu. Suatu hari ketika dia sedang berbicara dengan seorang guru di sebuah gua. Oh, Benaya, aku tidak tahu cincin itu, tapi aku bisa mengatakan ini. Suatu hari setiap fase kehidupan, setiap perjalanan harus berakhir. Benaya, pulanglah. Temanmu pasti sangat merindukanmu. Tetapi Benaya tidak mendengar apa yang dikatakan guru itu. Suatu hari setiap fase kehidupan, setiap perjalanan pasti berakhir. Setiap hari fase kehidupan, setiap perjalanan pasti berakhir. Itu dia, itulah yang aku cari. Terima kasih banyak. Benaya melakukan perjalanan panjang kembali ke kerajaannya. Dia dengan cepat pergi ke toko perhiasan, membeli cincin emas, dan memintanya untuk menuliskan beberapa kata di atasnya. Dia kemudian membawa cincin itu kepada Raja Salomo. Tahta Benaya kosong. Mengapa aku mengirimnya ke misi yang mustahil ini? Mustahil? Tidak, aku menemukan cincin itu, temanku. Aku menemukannya. Benaya, apa itu kau? Itu benarkah dirimu? Oh, temanku, aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Kau sekarang kembali. Ini cincinnya. Ini akan membuat orang yang bahagia bersedih dan orang yang sedih menjadi bahagia. Ini akan membuat orang kaya mengerutkan dahi dan orang miskin tersenyum. Cobalah. 20 kapal pedagang ini baru saja kembali dari laut dan ia telah menghasilkan ribuan dukat. Hari ini dia adalah salah satu orang terkaya di kerajaanmu. Dan lelaki ini di sini, dia dulunya sangat kaya. Tetapi api membakar gudangnya dan semua miliknya. Hari ini dia sakit dan juga sengsara. Silakan yang mulia, berikan cincin ini pada mereka. Baca apa yang tertulis di situ. Baca apa yang tertulis. Terima kasih, aku merasa lebih baik. Benaya, hanya kau yang bisa membawakanku kebijaksanaan seperti itu. Terima kasih. Tapi apa yang tertulis di cincin itu? Yang mulia, apa yang membuat pria bahagia sedih dan pria yang sedih bahagia, yang membuat orang kaya mengerutkan dahi dan orang miskin tersenyum? Baca untuk semua orang. Setiap fase kehidupan pasti berakhir baik suka maupun duka. Suatu hari, semuanya pasti berlalu. Mulai sekarang, aku akan memakai cincin ini setiap saat untuk mengingatkanku untuk menjadi rendah hati dan berterima kasih atas semua yang aku miliki, karena seperti semua hal lainnya dalam hidup, suatu hari ini akan berlalu. Bukankah itu benar? Jadi kita harus penuh harapan selama kesulitan dan rendah hati selama sukses. Untuk masalah atau kesuksesan, suatu hari ini semua akan berlalu. Virus corona telah membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan ya, kita semua berada dalam ketidakpastian dan rasa takut. Tapi ingat, ini semua akan berlalu. Jadi berbahagialah dan jangan berhenti berharap.